It's bad enough being in here, but being in here and not being guilty is 100 times worse. Hey guys, welcome back to my channel, dan aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video hari ini, kita akan membahas kasus cinta segitiga yang berakhir cukup mengerikan. Celeste Beard Johnson, atau yang lebih dikenal dengan Celeste Beard, lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1963 di kota Culver, California, Amerika Serikat, di mana sejak usianya masih kecil, dia sudah diadopsi, dan bisa dibilang Celeste tidak pernah benar-benar memiliki hubungan yang nyata dengan orang tuanya sendiri, bahkan dengan keluarga angkatnya. Lalu saat dia remaja, dia pernah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri setelah dia mendapat perlakuan yang sangat buruk dari ayah angkatnya yang seringkali menganiayanya. Pada saat Celeste berusia 17 tahun, dia melahirkan anak kembar yang diberi nama Jennifer dan Christina setelah sebelumnya dia menikah dengan Craig Brecher, tapi kemudian keduanya memutuskan untuk berpisah, dan setelah melalui pertarungan hak asuh yang panjang, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa si kembar akan hidup terpisah, di mana Christina akan tinggal dengan ibunya, sementara Jennifer akan tinggal bersama ayahnya. Tidak lama kemudian, Celeste kembali menikah, bahkan dia kembali menikah sebanyak 2 kali, dan keduanya berakhir dengan perceraian, sampai akhirnya dia bertemu dengan Stephen Beard ketika dia bekerja di sebuah klub di Austin, Texas. Stephen adalah seorang pensiunan eksekutif penyiaran, sekaligus seorang jutawan yang berusia 70 tahun. Dia juga seorang duda dengan 3 orang anak yang sudah dewasa setelah istrinya meninggal akibat kanker yang dideritanya. Pasangan ini kemudian menjalin hubungan hingga keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 18 Februari tahun 1995, tepat 5 hari setelah ulang tahun Celeste yang ke-32 tahun. Lalu pada tahun 1996, Craig, suami pertama Celeste, ditemukan meninggal setelah dia mengakhiri hidupnya sendiri, dan dia juga meninggalkan sebuah catatan yang berisi penyesalan atas tindakannya ini. Kejadian ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar bagi putrinya Jennifer, karena sebelumnya dia memang tinggal bersama ayahnya, jadi sekarang dia harus pindah bersama ibunya, yang membuatnya sempat mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Tapi kemudian kehadiran Stephen membawa perubahan bagi mereka. Dia telah menjadi sosok ayah yang perhatian, yang sangat ramah, dan juga penuh kasih sayang. Selain itu, Stephen juga secara resmi mengadopsi saudara kembar itu tepatnya pada tahun 1998 sebelum keduanya berulang tahun. Bahkan, Stephen memberikan cincin khusus sebagai tanda bahwa mereka adalah anggota keluarga, di mana Stephen sendiri juga akan selalu memakai cincin yang sama. Tinggal di rumah besar dengan lingkungan yang cukup mewah, tepatnya di lingkungan Toro Canyon Road, Austin, di mana keluarga Beard terlihat menjalani kehidupan yang bahagia, dan mereka menghabiskan tahun-tahun mereka di sana, hingga si kembar akan segera memulai tahun terakhir mereka di sekolah menengah. Namun, pada tanggal 2 Oktober tahun 1999, sekitar dini hari, sebuah insiden tidak terduga terjadi, di mana menurut kesaksian Christina, Jennifer saat itu menginap di luar, sementara mereka seperti biasa tidur di kamar mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba Christina dikejutkan oleh ibunya yang datang menghampirinya, dan dia bilang ada orang di depan pintu rumah mereka. Lalu dengan keadaan panik, keduanya pergi menuju pintu depan, dan mereka benar-benar tidak tahu apa yang ada di luar sana, atau apa yang mereka inginkan. Jadi mereka juga dengan cepat menghubungi 911, lalu memberitahu petugas jika seseorang tengah menggedor pintu depan rumah mereka dengan bunyi sirine, dan lampu berkedip di sekitar rumah mereka. Kemudian operator tersebut memberitahu mereka bahwa orang-orang yang ada di sana adalah petugas kepolisian, karena sebelumnya mereka telah menerima laporan. Pihak kepolisian lalu masuk ke dalam rumah keluarga ini. Mereka juga menanyakan keberadaan setiap anggota keluarga itu, termasuk ayahnya. Dan saat mereka memeriksanya, mereka melihat Stephen mengalami luka di bagian perutnya. Para medis kemudian dengan cepat mencoba menolong Stephen karena memang dia sudah kehilangan banyak darah. Lalu mereka dengan cepat membawanya ke rumah sakit. Saat dilakukan pemeriksaan di area rumah tersebut, salah seorang petugas polisi ternyata menemukan senapan kaliber 20 di samping tempat tidurnya yang menjelaskan bahwa Stephen telah ditembak. Jadi mereka mulai melakukan penyelidikan, di mana mereka awalnya berpikir mungkin ini adalah penembakan atau pencurian acak, dan seseorang mungkin masuk melewati pintu samping yang tidak terkunci, kemudian pergi ke kamar tidur Stephen lalu melakukan aksinya. Namun sebelum mereka mulai menyelidiki teori tersebut, mereka lebih dulu mengambil sampel DNA dari seluruh anggota keluarga,
Kemudian mereka juga menginterogasi Jennifer, di mana dia mengungkapkan bahwa dia mengenal seseorang yang memiliki senapan kaliber 20 yang sama seperti peluru yang mereka temukan. Dan dia adalah seorang wanita yang bernama Tracy yang juga merupakan teman dekat ibunya. Setelah mendapat pernyataan dari Jennifer, polisi segera menggeledah rumah Tracy. Mereka juga bertanya apakah dia memiliki senapan dan apakah mereka dapat melihatnya. Tracy kemudian mengakui kalau dia memang memiliki senapan kaliber 20. Dia juga menunjukkannya kepada mereka, bahkan namanya tertulis dalam senapan tersebut, di mana polisi akhirnya menyitanya untuk dianalisis lebih lanjut. Hari-hari berlalu dan semua orang menunggu kabar dari tim penyidik, sampai akhirnya diketahui bahwa senapan milik Tracy adalah senjata yang sama yang digunakan untuk melukai Stephen, yang membuat Tracy menjadi satu-satunya tersangka utama dalam kasus ini. Dan tepat 6 hari setelah Stephen meninggal, Tracy ditangkap, lalu dia didakwa atas percobaan pembunuhan. Namun tim penyidik menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kasus ini. Mereka curiga kalau ada orang lain yang terlibat, karena memang Tracy tidak memiliki motif atau alasan yang jelas kenapa dia harus bertindak sampai sejauh ini. Bahkan Tracy sendiri menolak menjelaskan mengapa dia melakukan ini. Jadi bisa dibilang, dia hanya tetap diam bahkan saat detektif terus mengajukan pertanyaan padanya. Pada saat Stephen dirawat di rumah sakit, dia meminta pengacaranya David Cooperman untuk datang menemuinya karena dia ingin memastikan semua baik-baik saja jika terjadi sesuatu padanya. Stephen lalu mengubah surat wasiatnya, di mana dia akan memberikan uang tunai senilai jutaan dolar, memberikan separuh kepemilikan atas rumah, memberikan properti pribadi yang berwujud, dan keanggotaan klub pada istrinya, lalu kelima anaknya juga akan mendapatkan uang sekitar 200.000 dolar atau sekitar 3 miliar rupiah, termasuk kedua anak Celeste yang diadopsinya. Sebelum kita membahas kasus ini lebih jauh, kalian perlu tahu bahwa perbedaan usia yang cukup jauh antara Celeste dan Stephen sebenarnya membuat orang-orang terdekat Stephen curiga kalau Celeste menikahinya hanya karena uang. Tapi Stephen tidak peduli dengan pendapat mereka. Dia benar-benar mencintai istrinya, bahkan dia berjanji kalau dia akan memberikan apapun yang bisa dia berikan. Stephen memberikannya uang sekitar 35.000 dolar per bulan, atau sekitar 470 juta rupiah, di mana Celeste akan membelanjakan semua uang itu untuk semua hal yang dia inginkan, hingga dia memiliki banyak koleksi barang-barang mewah, mulai dari perhiasan, pakaian, tas, sepatu, dan bisa dibilang, Celeste benar-benar menikmati gaya hidupnya itu. Untuk beberapa alasan, pasangan ini menandatangani perjanjian pernikahan, di mana Celeste mendapat 2 rumah dan dia tidak lagi mendapatkan tunjangan bulanan, tapi Stephen menyediakan uang sebesar 500.000 dolar atau sekitar 7,9 miliar rupiah yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Tapi kalian juga perlu tahu bahwa pernikahan ini ternyata bukanlah pernikahan bahagia yang sempurna, meskipun mereka hidup dengan bergelimang harta, karena ternyata Celeste memiliki banyak kekasih atau pacar, sementara Stephen mempunyai masalah dengan minuman beralkohol. Dan mungkin karena semua masalah itu serta trauma masa kecilnya, Celeste mengalami depresi yang membuatnya harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan mental sekitar 6 bulan sebelum peristiwa itu terjadi. Perawatan ini sebenarnya hanya berlangsung selama beberapa minggu di sebuah fasilitas kesehatan, dan di sanalah dia bertemu dengan Tracy yang berusia 45 tahun yang memiliki masalah dengan alkohol. Kembali lagi pada saat Stephen dirawat di rumah sakit, dan setelah beberapa bulan mendapatkan perawatan, kondisinya ternyata cukup stabil yang membuatnya diizinkan untuk pulang. Lalu saat ditanya mengenai orang yang menembaknya malam itu, Stephen bilang kalau dia tidak tahu siapa orang tersebut karena dia tidak melihatnya dengan jelas. Kondisi Stephen ternyata perlahan mulai pulih karena memang Celeste dan kedua putrinya merawatnya dengan sangat baik, tapi pada tanggal 21 Januari tahun 2000, tepat saat usianya yang ke-75 tahun, Stephen meninggal karena pembekuan darah akibat dari insiden penembakan yang dialaminya beberapa bulan sebelumnya. Kemudian Stephen dimakamkan di sebelah istri pertamanya. Surat kabar lokal dan jaringan televisi kini mulai menerbitkan berita tentang kasus ini, dan semua orang khawatir karena pelaku sebenarnya mungkin masih berada di luar sana. Sementara pihak kepolisian tentu saja mengerti apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat mengenai kasus ini, namun tanpa bukti nyata atau petunjuk apapun, penyelidikan harus terhenti karena sekarang Tracy yang sudah berada di balik jeruji besi pun masih tetap diam
Dan sejak awal dia tidak menyangkal perbuatannya. Kepergian Stephen benar-benar membuat keluarga ini sangat sedih dan putus asa, dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa seseorang ingin menyakitinya. Namun di tengah semua pertanyaan ini, si kembar melihat ibu mereka, Celeste, benar-benar sangat aneh. Pada saat mereka mempersiapkan pemakaman untuk Stephen, ibunya bilang bahwa dia akan membeli 2 peti mati berwarna merah muda untuk kedua putrinya itu, dan mereka benar-benar sangat kaget. Mereka merasa bahwa hal itu tidak wajar, mengingat mereka masih berusia 18 tahun, tapi ibunya sudah memilih peti mati untuk mereka, di mana menurut mereka ini benar-benar sangat menakutkan dan sangat tidak wajar. Tidak hanya itu saja, si kembar juga mulai memperhatikan perilaku ibu mereka yang semakin tidak menentu, hingga pada tanggal 16 Februari tahun 2000, ibunya tiba-tiba mengeluarkan pisau dan dia mengajak kedua putrinya itu untuk mengakhiri hidup mereka. Lalu tanpa berpikir panjang, dia mulai menusuk kakinya sendiri. Dengan keadaan panik, Christina dan Jennifer lalu menelepon 911. Kemudian setelah ambulans tiba, mereka bergegas menghentikan pendarahannya dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Tidak sampai di situ saja, selama beberapa minggu di rumah sakit, Celeste ternyata terus-menerus menelpon kedua putrinya, bahkan semakin tidak terkendali dan sangat mengganggu, mulai dari berteriak sampai membentak mereka melalui telepon. Tapi kemudian dia akan berubah seperti tidak terjadi apapun dan akan kembali berteriak sama seperti sebelumnya. Pada satu titik, mereka akan merekam panggilan ini untuk mengirimkannya pada ibunya jika dia sudah stabil, agar seperti menyadarkannya. Tapi kemudian saat Christina akan berhenti merekam, ibunya bilang kalau dia menyewa seseorang untuk melenyapkan Tracy. Mereka benar-benar terkejut dan ketakutan, semuanya seperti berputar di ingatan mereka, terutama mengenai peti mati berwarna merah muda itu, termasuk semua ancaman kekerasan, dan kematian ayah mereka juga belum terungkap, hingga rencana untuk melenyapkan Tracy. Segalanya bahkan menjadi lebih buruk saat ibunya keluar dari rumah sakit, karena sekarang mereka sadar bahwa mereka sedang berada dalam bahaya, yang membuat Jennifer dan Christina memutuskan untuk melarikan diri. Mereka bersembunyi dan memastikan ibunya tidak dapat menemukan mereka, tapi kemudian Jennifer dan Christina mendapat ancaman melalui telepon, di mana mereka sudah merekamnya, jadi mereka melaporkan hal ini ke polisi untuk mendapatkan perlindungan. Kalian juga perlu tahu kalau Tracy sendiri bekerja di sebuah toko buku di Austin, dan sebenarnya dia adalah seorang lesbian atau penyuka sesama jenis, di mana Tracy dan Celeste menjadi teman dekat hingga bersahabat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, mereka sering bertemu hingga bepergian bersama. Bahkan Tracy sering diundang untuk sekedar makan malam hingga acara pesta ulang tahun si kembar. Sebenarnya hal ini membuat orang-orang di sekitar mereka mempertanyakan hubungan keduanya karena dianggap tidak biasa. Begitu juga dengan Christina maupun Jennifer, mereka melihat keduanya lebih dari sekedar teman pada umumnya. Sementara menurut rekan kerja Tracy, semua orang ternyata tahu kalau dia berkencan dengan Celeste karena mereka memang tidak pernah menutupinya, dan dia juga berbicara seolah-olah mereka adalah pasangan kekasih yang memiliki hubungan yang romantis. Tracy ternyata masih tetap bungkam mengenai kejadian ini, sementara Celeste justru memilih untuk menikah lagi sekitar 6 bulan setelah Stephen meninggal dengan seorang pria yang bernama Cole Johnson. Lalu setelah Tracy tahu kabar pernikahan Celeste, tepatnya pada bulan Juli tahun 2000, Tracy menyadari kalau ternyata hubungan mereka palsu, jadi dia memilih untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tracy mengakui bahwa benar malam itu dia telah menembak Stephen, namun itu semua adalah rencana Celeste, dan dia mengakui jika Celeste membujuknya untuk melakukan itu, di mana dia mengklaim bahwa dia telah dianiaya oleh Stephen hingga dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut Tracy, mereka memang sangat dekat, mereka membentuk hubungan romantis yang mendalam, yang membuat Tracy bertekad untuk membantunya keluar dari situasi yang mengerikan yang diceritakan Celeste padanya, dan dia juga bilang jika Stephen menghilang, maka mereka akan bisa bersama. Berkat pengakuannya ini, Celeste akhirnya ditangkap pada tanggal 28 Maret, tepatnya pada tahun 2002, lalu persidangan dimulai pada bulan Februari tahun 2003, di mana dalam pernyataan pembukanya, jaksa penuntut mengatakan bahwa Celeste tidak tahan dengan Stephen. Dia juga berbicara pada orang-orang tentang betapa dia membencinya, dan apa yang terjadi di sini adalah seorang terdakwa yang manipulatif, serakah, yang mengambil keuntungan dari seorang wanita yang sakit mental yang jatuh cinta padanya.
Selain itu, dia juga menikahi Steven hanya demi uangnya, lalu menginginkan Steven untuk menghilang. Sementara Steven ternyata sudah muak dengan pengeluaran Celeste yang berlebihan dan sedang mempertimbangkan untuk menceraikannya. Sementara menurut pengacara Celeste bahwa kliennya tidak ada hubungannya dengan penembakan itu, dan Tracy dikatakan sebagai saksi yang tidak dapat dipercaya karena ketidakstabilan mentalnya yang telah bertindak sendiri dalam hal ini, dan Tracy lah yang telah terobsesi dengan kliennya. Lalu saat Tracy ditanya mengapa Celeste tidak menceraikan suaminya saja jika dia memang sangat tidak bahagia dengan pernikahan itu. Dan menurut Tracy, Celeste membuat cerita seolah-olah dia terjebak. Bahkan dia takut untuk menceraikannya karena Steven akan memburunya, mengingat dia adalah pria yang berkuasa, jadi dia tidak akan pernah bisa lepas darinya. Selain itu, Celeste ternyata mulai bergantung padanya, yang membuat Tracy semakin tertarik pada Celeste, bahkan ingin melindunginya. Dia juga merasa kalau dia mampu menyelamatkan Celeste dan bisa mengeluarkannya dari situasi yang dia alami. Tidak hanya itu saja, Celeste ternyata pernah menceritakan mengenai perjalanannya dengan Steven ke Eropa, di mana dia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa bertahan lagi dalam perjalanan tersebut. Jadi dia benar-benar membuat Tracy merasa bahwa dia harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya itu. Tapi kemudian dia menyadari kalau Celeste telah membohonginya, bahwa ternyata Steven tidak menganiayanya, justru Celeste sendirilah yang menikahinya demi uang, dan faktanya dia telah berbohong mengenai hubungan mereka yang ternyata semuanya hanyalah lelucon baginya, yang membuat Tracy akhirnya marah hingga dia membongkar semuanya. Sementara Celeste justru menyangkal semua ini, dan dia juga tidak pernah tahu mengapa Tracy menembak suaminya dan kenapa dia begitu terobsesi dengannya, karena menurutnya dia tidak pernah dekat secara seksual ataupun dengan cara apapun seperti yang dikatakan oleh Tracy. Jennifer dan Christina juga maju bersaksi. Mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan pada ibu mereka, termasuk ancaman yang mereka terima dan mengapa dia mengambil tindakan yang sangat mengerikan itu. Selain itu, mereka mengakui bahwa ibu mereka sering berbohong. Bahkan mereka pernah melihat Celeste memasukkan obat tidur ke dalam makanan Steven dalam beberapa kesempatan yang membuatnya bisa menyelinap keluar rumah. Jennifer dan Christina juga mengungkapkan kalau ini adalah pilihan yang sulit untuk bersaksi melawan ibu mereka sendiri atas semua yang mereka ketahui yang telah dia lakukan. Namun di sisi lain mereka tetap ingin memastikan kalau Steven mendapatkan keadilan. Kedua putri Celeste mengakui kalau ibu mereka memiliki masalah kesehatan mental yang cukup parah, mengingat dia mengalami trauma di masa kecilnya yang membuatnya memiliki emosi yang meluap-luap, membuatnya sering berteriak ataupun menjerit dalam suatu panggilan telepon. Diketahui juga bahwa 8 bulan sebelum Steven meninggal, Celeste ternyata mengalami gangguan psikotik di mana dia mengambil pistol, lalu mengarahkannya ke kepalanya sendiri dan mengancam nyawa Christina. Jadi setelah kejadian ini dan karena masalah depresi lainnya, Celeste akhirnya mendapat perawatan di rumah sakit kesehatan mental di Austin, tempat dia bertemu dengan Tracy. Lalu setelah mendengar semua pernyataan ini dari kedua putrinya, Celeste mengungkapkan bahwa dia tidak bisa membayangkan kalau kedua putrinya sendiri berdiri di mimbar dan bisa mengatakan hal seperti itu mengenai ibunya sendiri. Dia juga mengungkapkan bahwa ini sangat jelas kalau dia adalah ibu yang sangat mengerikan dan kedua putrinya tidak akan menjadi seperti sekarang jika dia tidak menjadi ibu yang buruk. Tapi menurut Celeste sendiri, kedua putrinya itu telah berbohong karena sebenarnya mereka tidak suka dengan Steven. Mereka pikir dia sudah tua, dia tidak menyenangkan, dan Celeste sendirilah yang memohon agar mereka mau memanggilnya dengan sebutan ayah. Tapi sekarang mereka justru berpaling melawan ibu mereka sendiri hanya untuk mendapatkan harta warisan. Pada saat persidangan, rekaman percakapan telepon antara si kembar dan Celeste lalu diputar, di mana di dalam panggilan itu, Celeste mengatakan hal-hal yang mengerikan, dan salah satunya ketika Celeste memberitahu putrinya bahwa dia menyewa seseorang untuk melenyapkan Tracy. Celeste Johnson jelas tidak bisa menyangkal rekaman ini, namun dia tetap menyangkal tindakannya tersebut, yang membuat juri membutuhkan waktu sekitar 72 jam untuk membuat putusan akhir kasus ini. Kemudian pada tahun 2003 di akhir persidangan, Celeste dinyatakan bersalah atas pembunuhan besar-besaran dan dia menerima hukuman penjara seumur hidup hingga memenuhi pembebasan bersyarat setelah 40 tahun. Sementara Tracy menerima pengurangan 10 tahun sebagai imbalan atas kesaksiannya melawan Celeste dan akan dibebaskan bersyarat pada bulan Agustus tahun 2011.
Kalian juga perlu tahu bahwa dari hasil otopsi Stephen, diketahui bahwa luka tembakan itu sebagian besar sudah sembuh saat dia meninggal, dan kemungkinan besar dia mengalami pembekuan darah karena setelah keluar dari rumah sakit, Stephen tidak pernah bergerak sama sekali. Tapi sebenarnya sebelum penembakan itu terjadi, Stephen tidak terlalu banyak berjalan, jadi saat mereka bepergian atau keluar rumah, Stephen akan menggunakan kursi roda. Mereka juga sepenuhnya tidak yakin dan banyak yang mempertanyakan apakah pembekuan darah adalah akibat kematiannya. Selain itu, dia juga memiliki penyakit paru atau PPOK, yaitu salah satu penyakit yang mengganggu sistem pernapasan karena organ paru-paru mengalami peradangan dalam jangka waktu yang lama, dan dia juga mengalami overweight atau kelebihan berat badan. Jadi banyak profesional yang percaya bahwa Stephen pada akhirnya akan meninggal karena penyakit yang dideritanya bahkan jika dia tidak ditembak. Tapi kembali lagi bahwa dalam persidangan diungkapkan kalau Celeste Johnson sendirilah yang ingin menyingkirkan suaminya itu. Dan kalian juga perlu tahu kalau ternyata Celeste sudah bercerai dengan Cole Johnson, suami barunya itu. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.